Abramovich adalah pemilik klub terbaik di dunia menurut kami fans Chelsea. Kenapa? Karena dia sebagai pemilik klub tidak hanya menjadikan Chelsea sebagai ladang bisnis, tapi juga dia juga punya pride tersendiri atas kepemilikannya di Chelsea. Dia rela rugi besar hanya untuk prestasi Chelsea dan juga menggelontorkan uang sebanyak mungkin, membeli pemain semahal mungkin, sebaik mungkin, hanya untuk Chelsea lebih berprestasi. Lebih tepatnya pada tahun 2003 Chelsea dibeli oleh miliarder asal Rusia yaitu Roman Abramovich, mengantarkan era kesuksesan besar. Telah banyak trofi yang ia raih di era kepemimpinannya, namun akan tetapi pada bulan Maret 2022 seluruh aset Chelsea disita dari Abramovich setelah sanksi diberlakukan oleh pemerintah Inggris akibat dampak konflik antara Ukraina dan Rusia. Dan akhirnya pada tanggal 30 Mei 2022 konsorsium yang dipimpin Todd Boehly senilai 4,25 miliar pound sterling mengumumkan telah menyelesaikan transfer kepemilikan Chelsea dan sekaligus mengakhiri 19 tahun kepemilikan klub oleh Abramovich. Dimulainya era Abramovich itu tahun 2003. Chelsea lagi menghadapi krisis dan pemilik Chelsea waktu itu Ken Bates tiba-tiba menjual Chelsea pada bulan Juni 2003 dengan harga 60 juta pound sterling. Dengan penjualan tersebut, Ken Bates dilaporkan mendapat keuntungan pribadi sebesar 17 juta dari klub yang dia beli seharga hanya 1 pound sterling pada tahun 1982. Sementara pemilik baru klub adalah oligarki dan miliarder Rusia bernama Roman Abramovich yang juga mengambil tanggung jawab atas utang klub sebesar 80 juta pound sterling dan dengan cepat melunasinya. Di awal kepemimpinannya, di awal musim, dia sudah menghabiskan uang sekitar 100 juta pound sterling untuk membeli pemain-pemain seperti Claude Makelele, Jeremy, Hernan Crespo, Wayne Bridge, Glenn Johnson, Jokul dan juga Damien Duff. Pengeluaran tersebut ternyata membuahkan hasil yang lumayan baik. Di bawah kepemimpinan pelatih Chelsea kala itu Claudio Ranieri, Chelsea berhasil finish sebagai runner-up di Premier League dan hal ini merupakan pencapaian liga terbaik mereka selama 49 tahun dan juga mencapai semifinal Liga Champions secara dramatis mengalahkan Arsenal yang baru saja mendapat invisible juga di perempat final. Namun pada akhirnya Chelsea kalah di semifinal melawan ke Ligue 1 AS Monaco. Ranieri waktu itu banyak dikritik karena beberapa keputusan kontroversialnya, seperti mengganti gelandang tengah Scott Parker menjadi bek kanan, terus ada Glenn Johnson ya aslinya itu bek kanan malah dia jadiin bek tengah cuma untuk mengakomodasi lebih banyak penyerang dalam tim. Ranieri akhirnya dipecat dan digantikan oleh Jose Mourinho yang waktu itu baru aja dapat Liga Champions bareng FC Porto. Dan era Mourinho itu tahun 2004-2007 itu sukses banget. Dia berhasil dapat satu piala Premier League pertamanya Mourinho sebagai seorang pelatih dan Premier League pertama sejak 50 tahun yang diraih Chelsea. Jadi sebelum era Mourinho dan Abramovich, Chelsea puasa gelar Premier League itu selama hampir 50 tahun. Dan pemain-pemainnya juga pemain top. Waktu itu ada Lampard, John Terry, Ashley Cole, Jokul. Wah, itu kalau itu ingat itu ngeri sih. Dan di tahun kedua Mourinho juga berhasil mempertahankan gelar, namun akhirnya dia memutuskan untuk berpisah dengan Chelsea di awal tahun 2007
bukan awal tahun, akhir tahun malah. Itu kalau nggak salah bulan-bulan September, karena performa Chelsea yang memburuk dan beberapa bulan dia berselisih paham dengan Abramovich. Akhirnya pihak Chelsea dan Mourinho memutuskan untuk berpisah. Dan di tahun 2007 ini muncullah nama Avram Grant. Dia orang Israel waktu itu, sebagai pelatih sementara kalau aku nggak salah ini dia pelatih sementara Chelsea, dan itu berhasil membawa Chelsea menuju ke final Liga Champions, yang waktu itu final pertama Chelsea pertama dalam sejarah, final Liga Champions dan All England Final antara Chelsea melawan Manchester United. Final itu juga sangat dramatis sih. Gol dicetak Lampard dan Ronaldo, skor 1-1 imbang sampai akhir pertandingan dan harus diselesaikan dengan penalti. Dan satu momen ikonik itu penaltinya Terry yang kepleset dan nggak masuk, akhirnya mental ngedon, dan penaltinya Anelka juga gagal. Akhirnya Chelsea belum bisa meraih gelar Liga Champions-nya, dan waktu itu MU yang berhasil mendapatkan Liga Champions. Pasca era Mourinho, Chelsea kalau nggak salah dilatih sama Scolari juga gagal. Terus ada Gus Hiddink yang masuk, dan Gus Hiddink lumayan bisa mengangkat performa Chelsea yang sempat anjlok sampai bisa tembus ke semifinal Liga Champions tahun berapa ya, 2008 ya, 2008 kalau nggak 2009 yang ketemu Barca waktu itu. Main di Camp Nou, Chelsea bisa imbang 0-0, sementara leg kedua di Stamford Bridge Chelsea ditahan imbang Barca 1-1, dan itu pertandingan yang sangat kontroversial sampai sekarang masih diingat oleh seluruh fans Chelsea atas kepemimpinan wasit Tom Ovrebo. Dan berkat unggul gol tandang waktu itu, Barca melaju ke final. Chelsea kembali harus menelan pil pahit, belum bisa masuk ke final. Setelah Gus Hiddink masuk lagi Ancelotti dan berhasil dapat Liga. Terus setelah waktu Ancelotti itu juga beli pemain yang sangat fenomenal. Waktu dia main di Liverpool dia sangat buas sampai dijuluki El Nino. Tidak lain tidak bukan Fernando Torres. Namun penampilan Torres di Chelsea sangat buruk. Dia hanya mencetak sekitar 40-50 gol selama karirnya di Chelsea. Selain Torres, pembelian terbaik waktu yang nggak terbaik sih, pembelian yang lumayan mahal waktu itu David Luiz dibeli dari Benfica itu 21,3 juta pound sterling. Dan seperti sebelumnya, Ancelotti gagal membawa Chelsea mendapat piala Liga Champions, akhirnya dipecat. Dan pada tahun 2011, tepatnya bulan Juni, masuklah satu nama pelatih muda berbakat. Waktu itu digadang-gadang dia pelatih muda berbakat setara siapalah, aku lupa. Dia Andreas Villas-Boas. Prestasinya lumayan nggak mentereng banget sih, soalnya dia juga ujung-ujungnya dipecat juga. Dan pembelian terbaik Villas-Boas itu Juan Mata waktu itu dibeli di Chelsea, dibeli dari Valencia, dibawa ke Chelsea, terus dia berhasil mengantarkan Chelsea ke semifinal atau final? Iya, semifinal waktu lawan Napoli itu. Chelsea udah kalah 3-1, tapi di leg kedua menang 4-1, akhirnya Chelsea yang lolos. Dan 2012 Chelsea berhasil meraih Liga Champions pertamanya di bawah kepemimpinan Roberto Di Matteo, seorang pelatih pelontos dari Italia. Di waktu itu jadi asisten pelatih timnas Italia kalau nggak salah waktu itu, dan juga mantan pemain Chelsea. Dia berhasil bawa Chelsea menjuarai Liga Champions waktu itu di Allianz Arena melawan sang tuan rumah Bayern Munich.
dan itu pertandingan yang sangat menguras energi, emosi. Menit ke-83 kebobolan sama Thomas Muller, tapi tiba-tiba Drogba membalasnya 5 menit kalau nggak, menit 88. Terus 1-1, terus kesalahan Drogba ngejegal Robben sampai jatuh di kotak penalti, untung masih digagalkan Cech. Pertandingan 1-1 harus dilanjutin ke adu penalti. Juan Mata gagal, namun ya sempat lemes waktu Juan Mata gagal sih. Tapi ternyata Ivica Olic sama Schweinsteiger juga gagal, dan akhirnya Chelsea mendapatkan gelar Liga Champions pertamanya. Pasca kemenangan Liga Champions itu Matteo dipermanenkan sama Chelsea, tapi performanya memburuk, terus dia dipecat akhirnya pada bulan Maret 2012. 2013 ya kalau nggak salah, sebentar aku cek ya. Habis di Matteo dipecat itu masuklah Benitez. Iya, 2012 itu aku ingat. 2012 itu Matteo dipecat, terus yang gantiin itu Benitez. Dan Benitez sempat bikin kontroversial kalau dia sampai mati pun tidak akan melatih Chelsea. Tapi pada akhirnya tahun 2012 dia menjilat ludah sendiri dengan melatih Chelsea. Dan prestasi Benitez awalnya cukup buruk dengan kalah di Piala Super Eropa, terus kalah lagi di Piala Dunia antar klub lawan Corinthians. Untung nih dia berhasil dapat Europa League. Waktu itu finalnya lawan Benfica ya, lawan Benfica. Ya itu piala satu-satunya Benitez. Dan pasca Benitez dipecat, muncullah kedatangan kedua Jose Mourinho. Dia datang dengan kondisi tim yang lagi buruk banget. Dia datang tahun 2013 dengan waktu itu dia juga ambil beberapa pemain dan membuang pemain. Kalau nggak salah itu yang dibuang termasuk Lampard, terus David Luiz itu juga dibuang, dijual ke PSG, dan itu memecahkan rekor transfer untuk back. Dia ambil Fabregas dari Barcelona, Diego Costa, Kudzuma, terus Courtois yang lagi dipinjam ke mana? Atletico juga dia tarik kembali, terus ada Azpilicueta sama Oscar juga. Dan musim kedua Mourinho hanya dapat Liga Inggris sama FA Cup ya kalau nggak salah. Yang dapat cup satu lah, entah FA Cup atau Piala Liga. Terus seperti biasa musim pertama bagus, musim kedua memburuk. Mourinho dipecat, ganti lagi Antonio Conte. Conte juga cuma dapat Premier League sama Liga, terus pecat lagi. Manggil Maurizio Sarri, terus Sarri cuma dapat Europa League. Waktu itu juga lawannya Arsenal di final 4-1 skornya ya, yang ngegolin mantan pemain Arsenal juga. Dan perselisihan Maurizio Sarri dengan pimpinan klub juga masih terus-terusan ada, terus dia akhirnya dipecat. Dan di tahun 2019 sampai 2021 itu Chelsea kena transfer ban, jadi nggak bisa beli pemain. Ditunjuklah Frank Lampard kala itu, si guru penjas yang memanfaatkan skuad muda Chelsea. Tapi prestasinya lumayan untuk skuad muda Chelsea, dan nggak beli banyak pemain. Lampard bisa bikin Chelsea finish di zona Eropa, terus ngantar Chelsea ke lolos fase grup, kalau nggak salah lolos fase grup Liga Champions 2020-2021. Dan waktu itu transfernya juga gila-gilaan, ada Kai Havertz, Hakim Ziyech, Timo Werner, Thiago Silva, Edouard Mendy sama Ben Chilwell. Tapi ya karena di liganya melorot banget, di liganya buruk prestasinya, akhirnya Lampard dipecat. Dan setelah pemecatan Lampard itu muncullah nama Thomas Tuchel, dan dia berhasil mendapatkan kembali Piala Liga Champions dan juga Piala Dunia antar klub.
Di bawah Tuchel hanya bertahan sekitar 1 tahun dan kemudian Chelsea terjadi polemik karena mundurnya Abramovich. Krisis kepemilikan ini terjadi di tahun 2022. Jadi sanksi kepada Abramovich, pembatasan dan kesulitan dalam mencari pemilik baru. Di tengah sanksi keuangan yang ditunjukkan kepada oligarki Rusia oleh pemerintah Barat sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, Abramovich mengatakan pada 26 Februari bahwa ia akan menyerahkan pengelolaan Chelsea kepada pengawas yayasan Chelsea. Tapi pemerintahan itu nggak langsung setuju karena masalah hukum mengenai peraturan Komisi Amal untuk Inggris dan Wales. Jadi seminggu kemudian Abramovich hapus hutang klub 1,5 miliar. Jadi klub ini Chelsea punya utang ke Abramovich itu senilai 1,5 miliar. Terus sama Abramovich dihapus. Jadi klubnya udah nggak punya utang dan kemudian Abramovich menjual Chelsea dan ia berjanji untuk menyumbangkan hasil bersih penjualan Chelsea ini kepada korban perang di Ukraina. Dan pada 10 Maret 2022 pemerintah Inggris mengumumkan bahwa sanksi terhadap Abramovich dengan Chelsea diizinkan beroperasi di bawah lisensi khusus hingga 31 Mei. Sementara Liga Primer mendiskualifikasi Abramovich sebagai direktur klub. Dan minggu-minggu berikutnya itu nyari pembeli itu nggak dapat dan akhirnya muncullah konsorsium Boehly itu. Dan sampai sekarang performa Chelsea masih naik turun. Ya namanya juga ganti pemimpin, ganti manajemen, tentunya banyak polemik di luar dan di dalam lapangan sehingga prestasinya Chelsea itu agak melorot, agak sih sampai peringkat terendah sepanjang masa Premier League. Ya itulah tadilah sejarah Chelsea di era kepemimpinan Roman Abramovich. Di tengah kontroversi yang ada, tidak dapat dipungkiri bahwa Abramovich ini merupakan pemilik klub terbaik Chelsea. Jadi semoga Todd Boehly bisa belajar dari Abramovich bagaimana cara memimpin klub, tidak hanya dijadikan bisnis, walaupun klub ini adalah bisnis, tapi dia juga bisa membuat Chelsea itu totalitas. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.